ketika pemimpin menjadi pedagang atau pebisnis. Ketika pemimpin sudah berbisnis, itu sulit untuk mengatakan adanya keadilan, itu susah. Para pelaku pebisnis tersebut, para pemangku kebijakan itu akan mohon maaf, tebang pilih. Tak boleh dilakukan di dalam Islam adalah ketika seorang pemimpin memanfaatkan kepemimpinan dia untuk mendapatkan dunia, keuntungan, kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmat yang Allah berikan. Allah jadikan kita orang-orang yang teguh pendirian dan istiqamah dalam segala kebaikan. Allah jadikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah, yang selalu dalam keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah, sehat ya Bapak Ibu ya? Baik. Sehat, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini atau di maghrib ini saya akan menukil dari pernyataan Umar bin Khattab. Ini pernyataan Umar bin Khattab diambil dari beberapa referensi yang tertulis. Kata Umar bin Khattab, ini Umar bin Khattab yang berbicara. Suatu negeri akan hancur jika para pengkhianat jadi petinggi dan harta dikuasai oleh orang-orang yang fasik. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, pernyataan dari Umar bin Khattab, suatu negeri akan hancur jika para pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai oleh orang-orang yang fasik. Kemudian saya memetik dari pernyataan Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Kata Ibnu Khaldun, setidaknya pernyataan daripada Ibnu Khaldun itu, yang bisa menyebabkan hancurnya satu negeri ini, paling tidak kata Ibnu Khaldun ada 6 poin. Di antara 6 poin itu disebutkanlah oleh Ibnu Khaldun
ketika pemimpin menjadi pedagang atau pebisnis. Ini kebalikan dari apa yang dikatakan, atau sebaliknya. Kedua, kata Ibnu Khaldun, hilangnya marwah daripada para alim. Yang ketiga, masyarakat yang zalim. Ini agak unik pernyataan daripada Ibnu Khaldun. Kata Ibnu Khaldun, yang ketiga itu adalah masyarakat yang zalim. Sekarang kita coba bahas terlebih dahulu dari 3 poin. Nanti baru kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Al-Khattab. Kata Ibnu Khaldun itu, setidaknya ada 6, tapi kita sebutkan malam hari ini 3. Yang pertama, kata Ibnu Khaldun itu adalah pemimpin yang menjadi pebisnis. Nah, ini kenapa kok Ibnu Khaldun mengatakan demikian? Ibnu Khaldun itu, Bapak Ibu, pakar sosial. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang mengatakan ahli di bidang sosial itu selain daripada Ibnu Khaldun, itu salah. Ada Karl Marx, kata dia. Enggak. Yang disebut dengan ahli di bidang sosial itu atau bapaknya sosial itu adalah Ibnu Khaldun. Karena banyak para filsuf barat itu mempelajari teori-teori Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu memandang satu sistem yang baik itu, kata Ibnu Khaldun, yang fokus. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karangan Mawardi, Syekh Al-Mawardi, bukan Dr. Mawardi Muhammad Saleh, tapi Syekh Al-Mawardi, menulisan kitab judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Sarang pemimpin itu, kata dia, yang baik itu adalah pemimpin yang tidak memandang yang lain, yang fokus dalam mengurus rakyatnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini penting untuk dipahami. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini menjadi satu pandangan hari ini. Satu ketika ada seorang pemimpin diberikan buku untuk dibaca tentang kehidupan Umar bin Khattab. Apa kata alim tadi? Kalaulah kalian para pemimpin membaca kitab ini, Umar bin Khattab, maka setidaknya dari sekian banyak sifat kepemimpinan Umar bin Khattab itu, mesti ada 1 ataupun 2 yang bisa masuk dalam diri kalian. Gitu. Dan ini ada kaitannya, Bapak Ibu. Apa kaitannya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun tadi? Hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pebisnis pengen jadi pemimpin. Pemimpin pengen jadi pebisnis. Dalihnya sederhana saja. Keinginannya cuma sederhana, tak ada yang berat. Karena keinginannya adalah dunia. Mengapa kok pemimpin mau jadi pengusaha atau pebisnis? Kata Ibnu Khaldun, ketika seorang pemimpin tahu itu di mana posisi dia, dan dia berpegang pada kebijakan yang memang kebijakan itu diserahkan kepada diri dia, atau dia yang memegang kekuasaan, dia yang memegang kebijaksanaan atau kebijakan, sehingga dia bisa menjadikan kebijakan itu sesuka hati dia. Nah, ini masalah nih. Dorongan nafsu, pergeseran politik, pergeseran kekuasaan, keinginan yang didorong oleh hawa nafsu tadi, itu bisa menggeser. Kalian mau jadi pemimpin ini, pengen jadi pemimpin atau yang lain? Aku cukup memimpin aja. Jiwaku jiwa leader. Oke. Tapi setelah masuk dia jadi pemimpin, semuanya mau diambil. Tahu dia celahnya di mana? Di sono ada celah, di sono ada celah, di sono ada celah. Diambil semua. Ujung-ujungnya mereka berbisnis. Ketika pemimpin sudah berbisnis, itu sulit untuk mengatakan adanya keadilan, itu susah. Para pelaku pebisnis tersebut, para pemangku kebijakan, itu akan, mohon maaf, tebang pilih.
Oh, ini adalah apa namanya itu? PL, bukan PL ya, apa namanya ya? Oh, ini adalah proyeknya Pak si A gitu. Ini nggak berani keceplosan nih. Anggaplah misal contoh. Oh, itu proyeknya Pak Gub gitu. Wah, itu orang tahu. Nah, ini loloskan. Itu proyeknya Pak Bupati gitu deh. Oh iya, itu titipan Pak Menteri gitu deh. Itu titipannya Pak anggota dewan gitu deh. Sehingga mohon maaf, yang di bawah ini yang sudah bersiap untuk mendapatkan atau berperang dalam bisnis tadi nggak jadi Pak, nggak dapat tempat. Kenapa? Karena mereka sudah ngambil duluan. Pertanyaan saya adalah, begitukah keadaan kita hari ini? Nah, ini jangan disambut dengan iya Pak. Itu realitanya. Ternyata begitu. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun? Kata guru saya, Profesor Dr. Hamid Fahmi Sarkasi, ketika menukilkan pernyataan itu, kata beliau, dan ini yang saat ini menjadi pegangan. Kenapa? Karena mereka berdalih untuk mencari keuntungan. Gitu. Seorang pemimpin itu berdalih ketika mereka sudah punya dalih untuk mencari kehidupan, maka mohon maaf yang akan mereka jual adalah kepemimpinan mereka sendiri. Dan ini Bapak Ibu di dalam Islam yang tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan di dalam Islam adalah ketika seorang pemimpin memanfaatkan kepemimpinan dia untuk mendapatkan dunia, keuntungan, kepentingan. Itu yang pertama yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Yang kedua kata Ibnu Khaldun, marwah, alim yang tak bermarwah. Gitu. Ini mohon maaf nih kalau ada kesamaan quote ya, kalau ada kesamaan quote saya minta maaf, ini tidak ada kaitannya. Tapi apa maksudnya alim yang tidak bermarwah? Pernyataan ini disampaikan oleh Ibnu Khaldun karena Ibnu Khaldun ketika itu melihat kondisi. Ibnu Khaldun bukan orang tidak cerdas. Orang pintar, bahkan buku Ibnu Khaldun itu dipakai di mana-mana. Di seluruh dunia Ibnu Khaldun bukunya dipakai. Judul bukunya Muqaddimah. Dan itu semua tatanan kehidupan disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Bahkan dalam sekian tebal buku itu ketika merujuk kepada poin kehancuran satu negeri, Ibnu Khaldun cuma mengambil 6, padahal banyak. Tapi apa kata Ibnu Khaldun? Alim yang tidak bermarwah. Gitu. Apa maksudnya alim yang tidak bermarwah? Kalau bahasa lain lebih tepatnya, ada alim yang tidak beretika. Bukan tak berilmu. Alim itu bukan tidak berilmu. Saya mengambil pernyataan dari seorang profesor dari Malaysia. Profesor Dr. Wan Nur Muhammad Nurwan Daud. Profesor Dr. Wan Nur Muhammad Nurwan Daud itu mengambil pernyataan daripada Syekh Sayyid Naqib Al-Attas. Begitu juga pernyataan ini sama disampaikan oleh Ismail Rajhi Al-Faruqi dalam kitab dia Tauhid. Mengapa umat muslim hari ini bukan seolah-olah naik tapi menurun gitu. Ada tulisan buku bagus, kalau saya tak salah pengarangnya Abul A'la Al-Maududi. Apa kata? Ini bukan Al-Maududi yang lain ya. Ini Abul A'la Al-Maududi. Apa kata beliau? Mengapa Islam itu mengalami kemunduran? Ternyata sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam pernyataan tadi. Begitu mantapnya Ibnu Khaldun mengatakan alim yang tidak bermarwah. Dalam kitab Abul A'la Al-Maududi, penyebab runtuhnya atau kemundurannya umat Islam bukan disebabkan faktor eksternal saja. Ternyata disebabkan oleh faktor al-alim, orang-orang yang berilmu. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, dalam dunia akademik hari ini, permasalahan keilmuan, akademik atau keilmuan itu menjadi sorotan para akademik, para ilmuwan, para scholarships. Kenapa? Mengapa ilmu semakin berkembang, tapi kok peradaban semakin menurun? Mengapa kok ilmu semakin tinggi, semakin hari semakin canggih, tapi mengapa orang yang berilmu semakin tak beradab? Tidak berakhlak, tidak beretika, tidak berperi kemanusiaan. Tertulis di dalam Al-Quran. Orang yang berilmu kalau tidak beriman ya begitu. Artinya apa? Tolak ukur yang dijadikan oleh para alim ulama adalah iman. Tak pernah jauh Pak.
Tak pernah jauh. Makanya salah satu pernyataan daripada Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman itu, bagaimana membuat manusia itu beriman, itu sekian banyak tata cara atau stepnya, Pak. Sampai beliau tuliskan dalam kitab itu paling tidak ada 70. Syu'abul Iman, cabang-cabang daripada keimanan itu tadi. Artinya apa? Untuk membentuk satu kepribadian dengan keimanan itu butuh tingkatan yang begitu tinggi. Sehingga tak salah ketika hari ini ada orang yang berilmu tapi tak bermarwah. Ada orang berilmu tapi tak beretika. Ada orang yang berilmu tapi mohon maaf. Ini menjadi evaluasi bagi kita. Kita inginkan orang-orang yang alim itu mereka datang, mereka menjadi contoh, mereka menjadi uswah, yang mereka adalah warisan daripada para nabi. Biar sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Sesungguhnya Nabi tidak mewariskan kepada mereka kenabian. Nabi tak mewariskan kepada mereka dinar. La yarithu dinaran wala dirham. Walakin yarithul ilma. Tapi yang diwariskan oleh para nabi kepada para ulama, para alim adalah ilmu. Ilmu yang seperti apa? Maka Bapak Ibu, dalam konteks ini, Profesor Dr. Wan Nur Muhammad Nurwan Daud mengutip pernyataan yang tadi saya sampaikan, Said Naqib Al-Attas tadi. Pernyataan beliau satu, loss of adab in knowledge. Hilangnya adab dalam orang-orang yang berkeilmuan itu. Betapa rusaknya. Jadi kerusakan ilmu itu disebabkan oleh siapa? Para alim. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berarti apa caranya untuk membangkitkan Islam peradaban itu kembali biar umat muslim itu kemudian maju kembali? Salah satunya adalah alim harus bermarwah. Alim harus berakhlak. Alim harus bermartabat. Alim harus beretik. Itu yang kedua, kata Ibnu Khaldun. Alim yang tidak bermarwah. Ini kalau kita rujuk pada hadis Nabi, sudah disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Kata Nabi, kelak di akhir zaman, kata Nabi, kelak di akhir zaman tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai yurfa'ul ilma wa yathbutul jahil. Orang pintar, orang berilmu itu diangkat. Ilmu-ilmu itu diangkat. Yang tersisa di akhir zaman itu adalah orang-orang yang bodoh. Bodoh di sini bukan berarti tak berilmu. Bukan berarti tidak berilmu. Karena banyak tafsiran bodoh di situ. Jahil. Ada orang yang berilmu tapi tak menjalankan ilmu dia. Orang berilmu tapi tak dia jalankan ilmu dia. Atau orang yang tidak berilmu, ini yang bodoh. Orang yang tidak berilmu dan tidak menjalankan, itu yang paling berbahaya. Yang betul-betul bodoh itu, dia tak berilmu kemudian tidak menjalankan. Ya, karena memang tidak ada yang mau dia jalankan karena tidak ada ilmu tadi. Tapi yang paling berbahaya adalah di nomor yang kedua. Dia berilmu tapi tak menjalankan ilmu dia. Ini yang menjadi masalah. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bahkan di nomor 3 itu bukan hanya sekedar itu. Mereka berilmu tapi tak mengamalkan ilmu mereka. Orang berilmu tapi ketika dia tak menjalankan ilmu, dia tak mengamalkan ilmu dia, seperti pohon tak berbuah. Kasyajari bila thamarin. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu kalau tidak diamalkan seperti pohon tak berbuah. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Apa tadi yang ketiga Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu yang ketiga kata Ibnu Khaldun? Masyarakat yang zalim. Apa masyarakat yang zalim itu? Masyarakat ini hari ini, kalau kita rata-rata, tak ada masyarakat yang tak mengerti hari ini. Tidak ada masyarakat seperti jahiliyah dulu, tak ada. Semua mengerti. Dan rata-rata semua masyarakat sudah pandai pakai HP. Dan rata-rata masyarakat sudah pernah belajar. Dan rata-rata masyarakat sudah mengerti, sudah tahu bagaimana salat. Sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah tahu mana ikan laut, mana ikan sungai. Itu tak ada kaitan yang terakhir itu Pak. Kenapa saya katakan demikian?
hari ini masyarakat semua mengerti. Pertanyaannya adalah, mengapa Ibnu Khaldun mengatakan masyarakat yang zalim? Pernyataan Ibnu Khaldun ini itu perlu kita amati dengan cermat. Kata Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, kata beliau, masyarakat yang zalim itu punya pengaruh terhadap runtuhnya satu negara. Masyarakat yang zalim punya pengaruh terhadap runtuhnya satu kaum, satu bangsa. Pertanyaan kembali muncul, mengapa mereka melakukan kezaliman? Itu pertanyaan kembali. Mengapa mereka melakukan kezaliman? Ternyata pelaku kezaliman, mereka melakukan kezaliman memang ada sebab. Tapi sebab tersebut itu bisa dinalar oleh masyarakat itu sendiri. Dorongan hawa nafsu yang terjadi, yang tertanam dalam diri masyarakat tadi, yang menyebabkan mereka dirasuki oleh hawa nafsu mereka sendiri. Keinginan mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri. Maka tak salah ketika ada ulama yang mengatakan, pemimpin yang zalim itu adalah cerminan daripada masyarakat dia. Pemimpin yang zalim adalah cerminan daripada masyarakatnya. Kalau masyarakatnya zalim, mohon maaf, kalau masyarakatnya fasik, kata beliau, kata mereka, maka mereka akan memimpin, mereka akan memilih pemimpin yang fasik juga. Jangan ada yang tersinggung. Ini bukan untuk saling singgung, tapi kalau tersinggung, alhamdulillah, sama-sama tersinggung gitu berarti. Masyarakat yang fasik akan memilih pemimpin yang, kalau masyarakat beriman, kira-kira yang dipilihnya orang beriman apa tidak? Ini penting, Pak. Karena keterkaitan antara pemimpin dengan peradaban itu penting. Karena kita butuh leader. Leader yang tak beriman itu tidak akan menghasilkan peradaban yang beriman, tidak akan. Tapi kalau pemimpin yang tidak beriman ini, itu dihasilkan oleh siapa? Masyarakat yang tak beriman. Maka kita tak bisa juga menyalahkan pemimpin secara utuh. Artinya apa? Semua punya peran. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita ambil contoh yang paling sederhana. Pekanbaru. Pekanbaru ini setiap masjid ada pengajian. Setiap masjid ada pengajian. Pertanyaan kita sederhana. Sudahkah kita bermarwah? Sudahkah kita betul-betul beriman? Sudahkah kita betul-betul memahami konteks keagamaan? Sudahkah kita benar-benar menjalankan nilai-nilai keagamaan tadi? Yang setiap hari kita dengar. Setiap masjid ada. Masjid sini ada kajian. Masjid sana ada kajian. Bahkan ada salah satu masjid. Bahkan ada masjid di Pekanbaru ini yang setiap hari ada kajian. Artinya apa? Setiap masyarakat belajar. Setiap hari masyarakat belajar. Setiap hari masyarakat mencari ilmu. Pertanyaannya adalah, apakah mereka mencari ilmu dengan iman mereka? Atau sekedar mohon maaf, atau sekedar untuk menunjukkan eksistensi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini penting. Masyarakat madani. Artinya apa? Masyarakat yang berperadaban. Dalam konteks sosial, dalam hukum sosial. Tidak akan terbentuk kesejahteraan jika mereka tak beradab, jika mereka tak berakhlak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya merujuk kepada peradaban Yunani. Mengapa peradaban Yunani sampai hari ini terngiang di telinga setiap para pemikir? Setiap kita mengerti, setiap manusia tahu peradaban Yunani. Kenapa? Itu ada pertanyaan, ada. Ada jawabannya, ada. Karena Yunani ketika itu menerapkan sistem kesejahteraan itu melalui karakter, akhlak, etik, dan adab. Sehingga orang terkenal, mengenal peradaban Yunani. Maka sampai hari ini semua para pemikir barat akan mengatakan teori-teori yang terbangun hari ini itu melalui jalur teorinya peradaban Yunani. Pertanyaan saya adalah, kita umat muslim, sekian banyak umat muslim, tahukah kalau kita punya peradaban yang disebut dengan peradaban Islam? Masa kelahiran Nabi, semenjak Nabi lahir sampai kelak Nabi wafat, sampai Nabi wafat, sampai nanti hari kiamat. Islam punya peradaban atau tidak? Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kami pergulirkan masa itu kepada mereka. Hari ini kita lihat, Pak, Islam pernah berjaya.
Dari masa Nabi Muhammad SAW sampai runtuhnya Turki Utsmani, sampai dianggap dark age. Apa itu dark age? Masa kegelapan. Bagi siapa? Bagi Eropa, bagi Barat. Barat tak pernah mengakui adanya peradaban Islam. Tapi kita umat Muslim mengakui keberadaan peradaban Yunani. Pertanyaan kita hari ini adalah, siapa yang menyebabkan itu? Masyarakat. Cerdaskah mereka? Cerdas. Berimankah mereka? Ada yang mengatakan beriman, ada yang mengatakan tidak beriman. Hari ini kita butuh masyarakat yang cerdas dengan iman. Kita bukan butuh masyarakat yang cerdas tanpa iman. Kalau masyarakat yang cerdas, yang alim tanpa iman, itu sudah banyak. Tapi ingat, ketidakberimanan mereka itu akan menyebabkan perlawanan kepada mereka masyarakat-masyarakat yang beriman. Bayangkan Bapak Ibu, mohon maaf, di samping kanan kita ini ada pasar. Coba bayangkan. Bayangkan ketika para pelaku pasar ini beriman. Kira-kira adakah ketidakadilan di situ? Adakah ketidakjujuran di situ? Itu pertanyaan besar. Bagaimana seandainya para pelaku pasar tersebut mengerti dan beriman, tahu dia akan konsekuensi daripada keadilan, kejujuran, kira-kira akan terjadikah kerusakan di pasar? Akan terjadikah distorsi? Akan terjadikah monopoli? Tidak akan terjadi. Berarti yang bisa melakukan itu siapa? Umat Muslim itu sendiri, masyarakat itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini penting bagi kita untuk memahami konteks ini, Bapak Ibu. Kita butuh, sekarang ini kita harus mengedukasi kita semua, tidak terlepas itu para alim, para asatid, para ulama, tidak terlepas. Mereka semua juga harus mengedukasi diri mereka sendiri. Maka ketergelinciran kita itu disebabkan karena pribadi kita juga, bukan hanya karena yang lain. Tapi ketergelinciran kita juga disebabkan karena diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka dari itu tak salah ketika A'agim, saya petik kepada kalimat A'agim. Kenapa A'agim katakan dimulai dari diri sendiri? Itu pernyataan yang sederhana, tapi begitu dalam. Hari ini semua orang akan merujuk pada kalimat yang sama. Dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari yang paling kecil. Pertanyaan kita adalah, siapa yang sudah memulai dari hal yang paling kecil? Apa itu hal yang paling kecil? Kita ambil dalam hukum masyarakat yang paling kecil. Buang sampah. Adakah yang buang sampah di tempat sampah? Atau memang kita masih sering buang sampah sembarangan? Bisakah kita katakan beriman? Bisakah kita katakan beriman? Pernyataan yang paling masyhur di telinga kita. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman, betul. Pertanyaannya adalah, ketika orang yang membuang sampah sembarangan beriman atau tidak? Pertanyaannya adalah seberapa tinggi konsekuensi iman pada diri dia? Tak berlaku. Sekarang saya tanya, andai orang yang ada di dalam ruangan, di dalam masjid ini saja, mau buang sampah pada tempatnya, itu sudah lumayan baik, Pak. Sudah cukup bagus, Pak. Saya kira tidak mungkin ada sampah-sampah yang tertinggal, meskipun hanya sedikit. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan, mohon maaf, di setiap perkumpulan dimanapun itu, siapapun mereka yang melakukan perkumpulan, berapa banyak sampah yang mereka biarkan. Bahkan mohon maaf, perilaku ketidakberimanan ketika itu mereka tampakkan. Minuman yang bersisa, bahasa lainnya, tabzir. Adakah orang beriman mau melakukan tabzir? Tidak. Yang kedua, ikhtilat, selalu bercampur laki-laki dan perempuan. Adakah konsep keberimanan begitu? Tidak. Tidak pernah ada ikhtilat dalam Islam, laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, buang sampah. Mereka tak peduli dengan sampah mereka. Mereka minum pakai aqua gelas misalkan, mereka taruh saja di situ. Adakah dalam hati mereka berpikir, kalau seandainya ini sampah tidak saya bersihkan? Mereka semua berpikir, sudah ada yang membersihkan. Coba bayangkan kalau tertanam dalam diri mereka untuk membersihkan saja, tanpa harus berpikir dari tangan orang lain. Hari ini kita begitu. Kita tak berpikir yang lain. Yang kita pikirkan, ntar juga ada yang ngambil yang bersihin. Kalau ada. Kalau tak ada, jadi kotoran. Berimankah? Tak beriman. Orang beriman tidak akan pernah mengatakan, oh ya udahlah biar saja di situ nanti ada yang ngambil. Enggak.
Kalau dia beriman, dia akan mengambil sekecil apapun sampah yang dia nampak. Barang-barang yang melintas di tengah jalan, baik kayu dan lain sebagainya. Pernahkah kita berpikir untuk mengambil barang tersebut? Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi, serendah-rendahnya iman, imatatul adza anit thoriq, membuang sesuatu yang membuat orang terganggu di jalan. Hari ini setiap orang berpikir, ya sudahlah, ntar juga ada yang bersihkan. Coba bayangkan. Apakah mereka tidak beriman? Beriman. Mengaku beriman, iya. Tapi kalau mereka betul-betul beriman, mustahil. Artinya apa? Dalam setiap lini kehidupan kita hari ini, kita tak bisa mengatakan bahwa diri kita ini betul-betul beriman. Artinya apa? Kalau kita tak bisa mengatakan diri kita beriman, kitalah orang yang termasuk di dalam kalimat tersebut. Masyarakat yang fasik, masyarakat yang zalim. Karena kita masih bisa saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Andai kata kita berkata bahwa manusia yang lain sama dengan diriku, ketika aku menyakiti mereka, sama ketika mereka menyakiti diriku, bagaimana rasanya? Sama rasa sakitnya, maka orang tidak akan pernah menyakiti. Tidak akan ada orang yang saling menyakiti. Itu konsep iman yang sesungguhnya. Artinya apa? Kita butuh hari ini. Hari ini dengan kondisi kita yang sembraut seperti ini, kita butuh masyarakat yang cerdas. Kita butuh masyarakat yang beriman. Karena apa? Tolak ukur keberhasilan satu negara. Tolak ukur keberhasilan satu bangsa. Tolak ukur baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tolak ukurnya adalah masyarakat madani. Masyarakat yang punya peradaban. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Sekarang kita coba memandang apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Yang tadi kita awal, pernyataannya kita sampaikan di depan. Satu negeri akan hancur jika para pengkhianat jadi petinggi. Ini kita kaitkan dengan konsep keimanan. Kita kaitkan dengan konsep keimanan. Syu'bul iman, kata Imam Al-Baihaqi. Cabang-cabang daripada keimanan. Salah satu daripada cabang-cabang keimanan tadi adalah terhindarnya dari sifat-sifat pengkhianat. Terhindarnya dari sifat-sifat pengkhianat. Atau menghindari dari sifat pengkhianat. Atau sifat khianat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau sudah berbicara permasalahan khianat, ini agak berat sedikit. Kenapa saya katakan agak berat sedikit? Bapak Ibu boleh melihat sekarang di depan mata kita. Seberapa banyak para pengkhianat hari ini di hadapan kita. Seberapa banyak para pengkhianat yang di depan kita baik, dia tusuk kita dari belakang. Yang mereka menjunjung tinggi nama agama, tapi mereka mengkhianati agama itu sendiri. Dari belakang, bukan dari depan. Allah kata, وَلَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولِ. Jangan kalian khianati Allah dan Rasul. Pertanyaannya adalah, Allah kata dalam Al-Quran, jangan kalian khianati Allah dan Rasul. Orang hari ini, Bapak Ibu jangan ada yang tersinggung. Ada hal yang paling sederhana ketika kita berkhianat kepada Allah, itu yang paling sederhana. Ketika kita punya anak. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita punya anak. Tapi anak kita masih mohon maaf, melakukan maksiat. Pertanyaannya adalah, di mana peran orang tuanya? Ketika mereka melakukan dosa, apakah orang tuanya sudah memberikan ia peringatan atau belum sama sekali menegur dia? Kalau kita belum memberikan pendidikan kepada dia, maka kita termasuk manusia-manusia pengkhianat. Mengkhianati amanah Allah. Allah kasih kita anak, Allah kasih kita keturunan, itu agar kita memberikan pendidikan kepada mereka. Pendidikan yang pertama yang harus kita berikan kepada mereka hari ini adalah pendidikan akidah. Kata guru saya, Dr. Adyan Hussein. Apa kata Adyan Hussein? Mengapa hari ini merosot umat Islam? Karena awalnya adalah pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita dahulu. Bukan pendidikan tauhid, tapi pendidikan duniawi. Kita tak pernah
pernah takut dengan anak-anak kita ketika mereka tak sholat. Kita tak pernah takut dengan anak-anak kita ketika mereka pergi bermain tanpa melihat waktu, tanpa mengaji, tanpa dan lain sebagainya. Tapi kita justru takut kalau anak-anak kita tidak bisa matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PPKN. Kita hirau, kita gelisah. Bahkan kita lebih merelakan segalanya. Yang penting anakku bisa masuk kedokteran. Tapi ketika anaknya tak bisa ngaji, tak ada orang tua yang risau. Ketika anaknya tak bisa sholat, tak ada yang risau. Artinya apa? Dari awal pendidikan tauhid belum ditanamkan kepada anaknya. Kalau pendidikan tauhid ditanamkan kepada anaknya, mustahil anaknya meninggalkan sholat. Kenapa? Al-waladu sirru abihi. Anak dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh bapak dia. Jadi tak salahkah kalau anak mengikut bapak? Jadi bapak-bapak jangan cepat-cepat marah anak. Kau tak sholat? Kata anaknya sederhana saja kalau hari ini. Memang bapak sholat gitu deh. Itu malunya taruh di mana itu mukanya. Coba bayangkan anak kita hari ini begitu. Artinya apa Bapak Ibu? Hari ini kita betul-betul berjuang. Harus betul-betul berjuang. Pendidikan tauhid kepada anak harus kita didik. Harus kita berikan sejak dini. Biar kelak dia kenal siapa Tuhan dia. Kelak dia kenal siapa Rasulnya. Kalau kita sudah melakukan dan memberikan pendidikan yang sedemikian rupa kepada mereka, kita tidak termasuk orang pengkhianat. Karena kita kelak akan menjadi pengkhianat ketika kita tak memberikan pendidikan yang baik kepada mereka. Itu pengkhianatan yang sederhana yang kita lakukan hari-hari kepada anak. Sekarang pengkhianatan itu jauh lebih besar. Kalaulah pengkhianatan yang begitu kecil kita lakukan, bagaimana dengan pengkhianatan yang lebih besar lagi? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengatasnamakan rakyat, kesejahteraan rakyat, kami akan menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat. Duduk di atas lupa semua Pak. Betul apa salah Pak? Apa yang mereka perjuangkan? Bagaimana isi perut kami, bagaimana dompet-dompet kami, bagaimana mobil-mobil kami, bagaimana rumah-rumah kami, bagaimana tanah-tanah kami. Sebelum mereka duduk, salaman dengan kita nunduk. Setelah mereka duduk, salaman dengan kita mengangguk. Begitu saja. Coba bayangkan Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tak pengen para pengkhianat-pengkhianat itu ada. Tapi kalau kita sendiri yang berkhianat, kita akan sulit memberikan contoh kepada para pengkhianat itu sendiri. Maka dimulai dari diri kita sendiri. Sebisa mungkin kita tidak menjadi pengkhianat. Baik kepada Allah, baik kepada Rasul, begitu juga kepada manusia. Kemudian yang kedua, yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, kehancuran satu negeri, harta yang dikuasai oleh orang-orang fasik. Nah, ini berat Bapak Ibu. Harta yang dikuasai oleh orang-orang fasik. Kata Umar bin Khattab, kehancuran satu negeri tersebut ketika harta itu dikuasai oleh orang-orang fasik. Saya tak katakan orang fasik ini siapa, kita ambil secara umum terlebih dahulu. Orang yang fasik itu, mereka tahu kebenaran, tapi mereka tak menjalankan kebenaran. Seperti yang tadi kita sampaikan. Orang yang tahu hukum suap itu haram, tapi dia tetap jalankan. Dia tak mengingkari. Orang yang tahu hukum pacaran itu haram, tapi dia tetap pacaran. Orang yang tahu hukum berjabat tangan itu haram, tapi dia jabat tangan. Orang yang tahu mohon maaf. Orang yang tahu membuang sampah sembarangan itu merusak, tapi dia tetap lakukan. Bagian daripada fasik apa tak fasik? Orang yang tidak beriman, ia fasik. Orang yang tidak beriman itu fasik. Sekalipun dia membuang sampah sembarang, itu tak beriman. Berarti dia fasik, Ustaz? Iya. Karena dia tahu membuang sampah sembarangan itu bisa merusak. Artinya apa? Dia telah melakukan kerusakan. Sederhana Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan harta-harta dikuasai oleh orang-orang fasik? Yang hari ini Bapak Ibu, yang tahu dia akan kecurangan tapi dia lakukan. Sehingga dia punya harta yang melimpah. Mohon maaf, kita ambil contoh pasar.
Hari ini begini, contoh pasar itu sederhana. Ada namanya ihtikar, penimbunan barang. Orang tahu hukum penimbunan barang itu dalam Islam itu tak boleh. Ditimbun minyak goreng itu, setelah minyak goreng ini langka, dia jual minyak goreng tadi dengan harga yang mahal. Ya, ini terjadi apa tak terjadi? Sampai kesusahan kita. Tahu nih masa Covid. Tahu nih masa Covid dia. Sebelum Covid itu datang, dia tahu Covid itu dah mau datang, diberinya masker sebanyak mungkin. Sampai 1 kontainer masker tadi ada di rumah dia. Setelah itu, kelangkaan masker. Dia datang untuk menjual. Dijuallah dengan harga yang mahal. Penimbunan cabai. Dia datang ke tempat petani cabai. Dibelinya semua cabai itu. Sehingga para pedagang yang lain yang datang ngambil langsung di situ tidak dapat lagi. Akhirnya apa kata dia? Sekarang ditimbun. Setelah cabai itu ada langka, agak langka, sudah kemudian dijual sama dia. Dijualnya dengan harga yang mahal. Yang tadinya harga cabai cuma 50.000 1 kilo, dijualnya 120.000 1 kilo. Pertanyaan saya adalah, orang tetap akan beli apa tidak? Kenapa kau tetap beli? Kalau kata orang Melayu, kalau makan tak belado tak sodap. Coba bayangkan. Tapi kata bagi orang yang biasa makan cabai, kata dia. Nah, itu enak. Sekarang pertanyaannya begitu Bapak Ibu. Tidak ada orang yang tidak butuh dengan itu. Hari ini orang butuh. Beras ditimbun. Minyak goreng ditimbun. Semua ditimbun dia. Ketika sudah langka, baru dijual. Apa yang terjadi? Dia akan jual dengan harga yang mahal. Ketika dia jual dengan harga yang mahal dan orang butuh kepada itu, kira-kira dia dapat untung besar apa tidak? Dapat untung besar apa tidak Bapak Ibu? Dapat untung besar. Pertanyaannya, halalkah yang dia makan? Haram. Sahkah perbuatan dia? Haram. Perbuatan dia saja sudah haram. Apalagi keuntungan yang dia makan. Haram. Itukah yang terjadi? Ya. Mereka memanfaatkan kelangkaan tersebut untuk mencari keuntungan. Artinya apa? Orang yang melakukan itu fasik apa tidak? Kalau dia dengan iman, dia mustahil melakukan demikian. Kalau dia beriman, dia tidak akan melakukan ihtikar. Dia tidak akan melakukan penimbunan. Ada yang kedua yang terikat dengan itu? Ada. Monopoli. Di monopoli dia harga. Sudah banyak barang di rumah dia, di tempat sana sudah langka, datanglah para tengkulak-tengkulak yang lain datang ke rumah dia untuk membeli. Kata dia, boleh kalian beli. Dia yang monopoli harga. Pokoknya harga dariku 120.000. Orang yang ngambil tadi, dan dia mau jual ulang, bahasa lainnya reseller, dia akan jual dengan harga 120 atau 115.000. Dia ngambil 120, dia jual 100. Apakah dia jual 115 atau 120? 150. 130 ke atas. Tidak mungkin dia mau rugi. Yang terjadi apa hari ini? Monopoli harga. Sekarang kita lihat. Itu dalam unsur pasar. Sekarang kita lihat dalam unsur politik. Hari ini yang punya duit, orang fasik atau orang yang tidak fasik? Tidak semua Bapak Ibu, tenang, tidak semua. Masih banyak orang-orang berduit itu yang alim. Pertanyaannya adalah, orang-orang yang fasik, yang punya harta, mereka akan manfaatkan harta mereka untuk mencari kekuasaan, meskipun bukan dengan tangan mereka. Saya punya uang 5T, tapi saya punya usaha. Gimana caranya mengamankan bisnis saya? Saya cari orang yang bisa saya tunjuk untuk mengamankan itu. Pertanyaannya, yang mengamankan urusan itu, bisnis itu siapa? Oh, para penguasa. Saya bayar penguasa tadi. Salahkah kita bayar penguasa atau sogok penguasa atau suap penguasa? Salah apa tidak? Salah. Fasik atau tidak? Fasik. Bahkan mohon maaf, untuk mengamankan bisnis dia,
Dia rela melakukan kefasikan dari kemaksiatan-kemaksiatan tadi. Maka apa hukum kita taat kepada mereka? La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kefasikan dan kemaksiatan kepada Allah. Hari ini tidak begitu Bapak Ibu. Dia tahu dia tahu dia itu maksiat. Pelaku maksiat dan fasik, ya mohon maaf. Daripada aku jadi sasaran, tidak apa-apa. Aku jilat-jilatlah. Aku harus ikut-ikutlah. Tidak apa-apa. Kan dosa habis itu bisa tobat. Ini masalahnya sekarang. Karena orang hari ini memudah-mudahkan itu. Dia anggap dosa itu sederhana, habis itu dia bisa tobat. Sebelum dia tobat, dia mati. Apa yang kira-kira terjadi? Karena orang hari ini tidak memandang mati itu dekat. Orang memandang mati itu masih lama. Badan aku sehat kok. Orang selama ini memandang mati itu dengan apa? Sakit, tua, itu saja. Tapi coba bayangkan ketika mereka dalam keadaan segar dan sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sedang melakukan kefasikan, sedang suap, misal, sedang nyuap. Disuapnya penguasa tadi, yang sedang suap mati, yang disuap pun mati. Nah, kira-kira masuk surga apa masuk neraka kedua-duanya itu? Itu kenceng banget Pak Suwardi ini. Coba bayangkan Bapak Ibu. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki harta, dengan kepentingan mereka, dengan kekuasaan mereka, dengan apapun yang mereka miliki hari ini. Kenapa saya katakan orang-orang, kenapa dikatakan oleh Umar bin Khattab orang-orang harta itu dikuasai oleh orang-orang fasik? Kenapa? Karena orang-orang fasik itu menginginkan dunia, mencintai dunia. Sehingga apapun akan mereka lakukan untuk mendapatkan dunia. Terserah mau itu halal, terserah mau itu haram. Karena mereka fasik. Kalau mereka beriman, mustahil mereka lakukan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin utamanya. Setelah kita mengetahui apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun, apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, maka kita Bapak Ibu yang sadar hari ini, kuncinya cuma satu. Peradaban Islam itu bisa nampak, peradaban itu bisa menjadi masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban. Andai kata kita yang masyarakat kecil ini, orang-orang yang mengawam ini, belajar untuk menjadi manusia yang baik, berakhlak, dan berani. Itu yang paling penting. Dan istiqamah dalam keberanian itu. Masalahnya adalah, kadang-kadang kita agak takut sedikit mengatakan kebenaran itu. Padahal Allah disebutkan oleh Nabi itu, kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah katakanlah kebenaran itu meskipun pahit. Sekarang tak begitu. Katakanlah kebenaran itu meskipun itu, katakanlah itu benar meskipun itu salah. Nah, itu lebih tepat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pandangan bagi kita. Paling tidak Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang kita lihat hari ini adalah menjadi sebuah kenyataan real yang harus kita pertaruhkan dalam diri kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan demikian, sehingga kita yang sadar ini kita bisa membangun atau bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang juga beriman. Apalagi sebentar lagi kita masuk dalam masa pilkada. Jangan salah tusuk. Dia sekarang ada gerakan Pak, ada namanya GTS. Ini salah juga nih gerakan ini nih. Bapak Ibu tahu GTS? Gerakan tusuk semua. Itu sama sekali tidak ada. Saya ingin katakan kata Umar bin Khattab begini. Ini Umar bin Khattab juga yang ngomong. Laisal akil man ya'riful khaira bainas syarr, walakinnal akil man ya'riful khaira bainas syarrain. Kata Umar bin Khattab, yang cerdas itu bukan yang mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Yang paling cerdas itu, kata Umar bin Khattab, yang tahu mana kebaikan di antara dua keburukan. Sekarang calonnya bukan dua lagi Ustaz, banyak. Oh iya, pandai-pandailah. Mana yang paling sedikit di antara setiap calon tadi, yang sedikit kemungkarannya, kemaksiatannya. Itu ajaran Islam. Tahu kita kemungkaran dia banyak, jangan pilih. Di antara 3 pilihan itu, atau di antara 4 pilihan atau 5 pilihan itu, cari yang paling sedikit
kemungkarannya, kemaksiatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, cari yang paling dekat dengan agama, yang betul-betul memperjuangkan agama. Yang tidak memperjuangkan agama, tapi masalahnya sekarang semuanya memperjuangkan agama. Lihat mana yang betul-betul ikhlas memperjuangkan agama dan mana yang tidak ikhlas memperjuangkan agama. Itu aja lagi. Susah Pak kalau dah gitu. Nanti kalau Bapak tanya detail ujung-ujungnya nanti kampanye di sini nih. Lain cerita, kita tutup Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk bisa menciptakan masyarakat madani, masyarakat yang beradab, berakhlak, beretik, beriman insyaallah. Amin ya rabbal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.